sakit dan kemudian sembuh, ya jadi dirawat di rumah sakit kemudian sembuh, itu sebagian besar sebetulnya bukan karena diberi obat antivirus yang spesifik, tetapi justru karena kekebalan tubuhnya yang membaik. Artinya di situ kita bisa melihat bahwa ini sebenarnya seperti penyakit virus yang lain pada umumnya, kekebalan tubuh kita sangat berperan dalam mengeliminasi virusnya. Nah, jadi ketika pasien-pasien itu bisa dikembalikan kekebalannya, mereka bisa mengatasi virusnya sendiri. Di populasi yang lainnya yang penyakitnya mungkin hanya ringan, itu juga kita bisa melihat kesempatan sembuhnya sebenarnya cukup besar, 90%. Jadi dari fakta itu kita bisa melihat bahwa kekebalan tubuh itu sangat menentukan apakah outbreak ini akan bisa terkendali atau tidak. Terlepas dari usianya atau tidak? Ya, gitu. Terlepas dari usianya tentu, karena kita tahu yang menjadi berat atau meninggal itu mereka yang sudah memiliki penyakit lain. Tapi pada umumnya sistem kekebalan itu menjadi penting, dan ini juga penting sekali di komunitas. Kalau jumlah orang yang kebal, artinya yang ketika dia terpapar dengan virus itu tapi tidak sakit, maka dia akan menjadi benteng. Artinya dia tidak sakit dan tidak akan menularkan lagi ke orang lain. Sehingga semakin banyak yang kebal, maka kita harapkan rantai penularan akan secara bertahap dikurangi dan bisa dihentikan sama sekali. Kalau di Indonesia sendiri seperti apa Anda melihatnya? Sejauh ini kita ada 6 kasus dan dari satu klaster. Dari satu klaster. Saat ini kita masih melihat pertumbuhannya, walaupun ya kita bersyukur tidak separah di Iran misalnya atau Italia. Ya, kita berharap lebih banyak orang Indonesia yang memiliki natural immunity, artinya yang non-spesifik, yang bisa mencegah tubuh kita tertular. Natural immunity ini seperti apa cara kita membangunnya? Apakah misalnya dengan mengurangi kebiasaan merokok itu membantu, ataukah misalnya dengan mengonsumsi jahe dan teman-temannya ini akan membantu, karena beberapa informasi ini beredar di masyarakat? Ya, jadi natural immunity itu ada yang sifatnya bawaan yang memang dari kita lahir, memang sudah diberi kekebalan alami. Mulai dari kulit kita yang utuh, kemudian ada cairan di hidung, di mulut, di mata dan sebagainya. Itu sebenarnya satu mekanisme untuk proteksi kan. Nah, kalau itu bekerja dengan baik, mikroba yang masuk, apakah itu bakteri atau virus atau jamur, tidak akan berkembang biak. Tapi kalau itu ada kelemahan, entah karena sebab apapun, maka virus bisa masuk. Nah, semakin banyak orang yang punya kekebalan seperti itu, maka virus akan terhenti perkembangannya. Tentu akan diperkuat lagi kalau nanti ada imunisasi. Imunisasi itu adalah kekebalan yang sifatnya sebetulnya diperoleh dengan dirangsang kan. Artinya distimulasi dengan vaksin. Tentu kekebalan serupa bisa juga dirangsang dengan secara natural, yaitu kalau kita terpapar tapi tidak sempat sakit atau hanya sakit sedikit, maka tubuh kita akan membangun sistem imun, apakah itu antibodi atau kekebalan seluler. Nah, disitulah kita bisa mengharapkan kalau semakin banyak orang yang punya kekebalan itu, virusnya tidak akan berkembang lebih lanjut.